Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang berita yang sedang viral di sosial media atau tepatnya di TikTok ya guys. Jadi baru-baru ini viral sebuah video tentang kisah seorang TKW resmi. Beliau resmi ya guys, bukan swasta, yang dibuang oleh majikan dan dibuang sama agensinya guys. Nah, jadi menurut informasi yang saya dapat bahwa beliau ini sudah bekerja di Taiwan sekitar 7 tahun, guys. Nah, kemudian di majikan pertama ini beliau menjaga seorang pasien ya, dan karena si pasiennya meninggal, akhirnya dengan sangat terpaksa beliau ini harus ganti majikan baru atau cari majikan baru begitu, guys. Nah, sebetulnya si agensi yang pertama ini baik dan sangat bertanggung jawab. Namun karena sudah menunggu sangat lama dan tidak dapat majikan gitu ya, kemudian beliau ini berinisiatif untuk mencari majikan sendiri. Kemudian setelah dapat majikan dan beliau ini dengan sangat terpaksa harus pindah agensi. Nah, itu karena menurut si mbaknya ini, karena itu permintaan dari si majikan sendiri gitu ya, harus ganti agensi gitu guys. Kemudian setelah ganti agensi dan beliau ini bekerja di majikan yang kedua ini tidak lama guys, entah ada masalah apa gitu kan, akhirnya beliau ini diusir gitu tiba-tiba sih sama majikannya gitu. Nah, naasnya setelah beliau ini minta bantuan sama si agensi, atau sebetulnya bukan agensi ya guys, cuman kayak seperti penerjemah gitu loh, penerjemah atau bukan agensi asli ya yang menolong beliau ini untuk mencari majikan yang kedua ini guys. Namun tak kenapa si penerjemahnya ini malah justru tidak mau membantu gitu, dan beliau itu diusir dari agensi dan juga dari rumah majikan. Kemudian beliau ini berinisiatif untuk telepon KDEI ya, dan 1955. Lebih naasnya lagi, setelah ditanyakan nama dan nomor paspor dan ARC-nya itu ternyata si agensi itu tidak mendaftarkan nama beliau ke pihak KDEI guys. Seperti peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga pula ya guys. Jadi beliau ini sudah dipecat atau diusir dari majikan. Sudah begitu, agensi juga tidak mau membantu ya, atau paling tidak menampung untuk sementara begitu guys. Dan saat beliau ini meminta bantuan ke pihak KDI juga lebih naas lagi, bahwa namanya itu tidak terdaftar di sana guys. Itu lebih mempersulit lagi gitu guys, untuk bisa meminta bantuan ke mereka. Namun ada temannya yang memberikan saran gitu ya, untuk mencoba telepon Koko Faisal. Ya paling tidak kan Koko Faisal nanti bisa memberikan nasihat atau arahan ya, atau bisa memberikan saran langkah apa yang harus diambil kemudian gitu guys. Alhamdulillah setelah si mbaknya itu mencoba gitu ya untuk menelpon Koko Faisal, dan Koko Faisal juga merespon dengan baik, bahkan dengan sangat cepat si Koko Faisal itu langsung telepon pihak shelter di Taiwan. Dan kemudian sekarang, kata Koko Faisal tadi, saya membaca komentarnya bahwa sekarang si mbaknya itu sudah di shelter ya, ditampung di shelter untuk meminta bantuan di sana ya. Paling tidak bisa tinggal sementara. Kalau kita tinggal di luar kan harus membayar ya guys. Kalau kita tinggal di shelter kan semua gratis, dari tempat tinggal, makan gitu. Tinggal nanti bagaimana si mbaknya untuk mencari majikan baru, insya Allah nanti bakal dibantu di sana. Ya gitu, doakan buat si mbaknya ya, semoga saja nanti bisa mendapatkan majikan yang lebih baik, dan semoga saja bisa mendapatkan agensi yang lebih bertanggung jawab. Nah, ini juga perhatian nih bagi teman-teman di luar sana ya, kalau misalkan ingin pindah agensi, lihat-lihat dulu agensinya bagaimana, karena ada beberapa memang agensi itu tidak bertanggung jawab guys. Seperti contohnya si mbak ini ya, sudah diusir sama majikannya, bukannya dibantu gitu ya, paling tidak ditampung gitu ya, tapi si agensi itu tidak mau menampung beliau guys. Jadi kalau misalkan mau tinggal di agensi itu harus bayar, sedangkan si mbaknya ini kan mungkin uangnya menipis gitu, karena kan diusir secara tiba-tiba dan pastinya tidak ada persiapan begitu guys. Tapi ya alhamdulillah sudah dibantu sama Koko Faisal lagi ya, dan sekarang simbanya juga sudah aman gitu ya, sudah
berada di shelter di sana kan semua gratis, dan insya Allah juga nanti pasti bakal dibantu untuk mencari majikan baru dan agensi yang lebih bertanggung jawab pastinya. Dan berita ini atau video ini juga sempat viral di sosial media gitu ya, dan menuai banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman kita sesama TKW, dan yang pasti sangat menyayangkan ya dengan perbuatan si agensi yang tidak bertanggung jawab, begitupun dengan si majikan yang sangat jahat ya. Namun saya juga tidak tahu secara pasti ya kenapa beliau ini tiba-tiba dipecat gitu sama si majikan. Apa karena ada masalah dengan si majikan, atau memang si pasiennya dijakannya sudah meninggal, atau bagaimana? Karena di situ juga si mbaknya tidak menuliskan lah gitu ya, atau tidak menceritakan kronologinya begitu guys. Hanya si mbaknya itu menceritakan bahwa tiba-tiba beliau itu diusir sama majikan, dan si agensi tidak mau menampung atau membantu untuk sementara begitu. Nah, jadi berita ini menuai banyak sekali komentar. Berikut adalah komentar-komentar dari teman-teman kita sesama TKW ya guys, dan mereka juga banyak sekali yang menyayangkan dengan perbuatan majikan dan agensinya. Berikut adalah komentar-komentarnya guys.